Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Ya ampun, galaknya pacar aku. Dalam hati, Azura yakin bisa menaklukkan adik Kencana dalam beberapa bulan saja. Jadi 750 juta akan aman masuk ke tabungannya. Dan setelah 1 tahun kemudian ia akan mendapatkan sisanya. Uang itu lebih dari sisa cicilan hutangnya. Ia berpikir, sisa yang itu bisa ia jadikan modal usaha kecil-kecilan untuk kehidupannya kelak. Ia tidak berpikir, bagaimana kalau justru dirinya lah yang jatuh cinta. Sanggupkah ia meninggalkan pria itu di kemudian hari? Bila ia benar-benar telah jatuh cinta, Bukankah terkadang, apa yang kita rencanakan tidak selalu berjalan sesuai rencana? nggak masalah. Sahutnya pasti. Poin kedua yang muka 250 juta akan diberikan saat perjanjian dimulai. 750 juta setelah berhasil mendekati, dan 1 miliar saat misi sukses. Bila dalam 1 tahun misi gagal, Uang yang sudah ditransfer tidak dapat diminta kembali. Azura melanjutkan membacanya hingga akhir sambil menganggukkan kepalanya. Tidak ada masalah, isi perjanjiannya tidak ada yang memberatkan dirinya. Fine, aku setuju. Tukas Azura lalu ia segera membubuhkan tanda tangannya. Rasanya tangannya sudah gatal ingin mendapatkan uang ratusan juta itu. Ia juga ingin segera membungkam mulut si bandot tua itu supaya tidak mengganggu dirinya lagi. Kencana tersenyum senang, lalu ia segera mengeluarkan ponselnya dan meminta nomor rekening Azura. Dalam hitungan detik, uang sebesar 250 juta telah masuk ke dalam rekening Azura membuatnya berteriak girang. Oh ya, ini identitas adik saya. Saya harap kamu segera memulai misi ini secepatnya. Makin cepat misi kamu sukses, maka saya akan memberikan bonus untukmu. Ucap Kencana membuat Azura dan Leon membelalakan matanya. Jadi penasaran, sebanyak apa duit di dalam rekening Mbak Kencana ini ya? Kayak enteng banget ngeluarin duit segede itu. Kalau jadi adik iparnya kali enak ya. Lumayan, bisa ikutan jadi orang kaya juga. Batin Azura bermonolog. Kira-kira dia masih single nggak ya? Enak banget kalau bisa jadi suaminya. Udah cantik, kaya lagi. Petik 1. Gumam Leon dalam hati. Azura pun segera membuka sebuah map berwarna coklat. Di dalamnya terdapat CV yang menjelaskan detail mengenai identitas sosok yang akan menjadi targetnya. Seketika Azura membelalakan matanya kembali. Saat melihat sosok yang ada di dalam pas foto berukuran 3R itu. Dadanya naik turun, kepalanya pening seketika. Azura bahkan sampai mengucek matanya berkali-kali. Untuk meyakinkan apa yang dilihatnya itu tidaklah salah. Tapi hingga beberapa kali mengucek mata, sosok yang ada di dalam foto itu tetap sama, tidak berubah sama sekali. Azura mengangkat wajahnya menatap Leon yang juga bingung melihat ekspresi sahabatnya itu. Lu kenapa? Tanya Leon penasaran. Kenapa adik saya ganteng banget ya? Tanya Kencana seraya terkekeh. Semua orang yang pernah lihat Arkan emang bilang begitu kok, jadi nggak heran lagi.
Mbak, perjanjiannya masih bisa dibatalin nggak? Tanya Azura dengan mata mengerjap. Kencana dan Leon menatap bingung. Aneh pikir mereka, apalagi Kencana, baru kali ini ia bertemu perempuan. Yang menolak pesona sang adik yang ketampanannya di atas rata-rata. Enggak, surat perjanjian sudah ditandatangani. Uang muka juga sudah saya transfer. Jadi tidak ada jalan lagi untuk membatalkan kesepakatan ini. Kecuali kamu siapa saya pidanakan. Tegas Kencana yang membuat Azura menelan ludahnya bulat-bulat. Astaga, kenapa harus dia? Ganteng sih, tapi sudahlah. Jalanin aja. Semoga gue berhasil. Semangat Azura. Petik 1. Batin Azura sambil mengepalkan tangannya. Hari ini rencananya Azura akan mulai menjalankan misinya. Karena itu ia pun meminta Kencana mengirimkan schedule praktek Dr. Arkandra. Berhubung hari ini Arkandra praktek malam hari, Azura pun membatalkan rencananya dan memanfaatkan hari itu untuk berbelanja beberapa kebutuhan selama menjalankan misi di sebuah mall terbesar di Indonesia. Apalagi kalau bukan Angkasa Trade Center, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Angkasa Mall. Di Angkasa Mall, Azura membeli beberapa potong pakaian, kacamata, topi, dan masker khususnya. Untuk dia gunakan menjalankan misi perdananya hari ini, hingga tibalah hari di mana ia akan menjalankan misinya. Dengan memakai mantel panjang ala detektif, topi, kacamata, dan tak lupa masker. Azura pun mencari keberadaan Arkandra, hingga tak lama kemudian. Azura pun menemukan sang target yang baru saja keluar dari ruang Oka. Sepertinya dia baru saja selesai melakukan operasi. Gumam Azura sambil berjalan mengendap-endap. Ia berjalan dengan jarak yang cukup jauh. Agar apa yang ia lakukan tidak dicurigai orang-orang khususnya Arkandra. Dokter Arkandra. Panggil salah seorang perawat di rumah sakit itu. Arkandra pun segera membalik badannya menghadap seorang perawat yang memanggilnya. Maaf dok, bagian laboratorium mengatakan. Laporan hasil observasi pasien kamar 111 baru bisa keluar besok sore. Ucap sang perawat itu sambil menatap wajah Arkandra malu-malu. Terlihat jelas kalau perawat wanita itu menaruh hati pada Arkandra. Apa, besok sore? Tanya Arkandra lagi dengan sorot mata tajam dan mengintimidasi. Membuat perawat yang tadinya memerah karena tersipu, kini malah memucat saat mendengar nada suara Arkandra yang naik 1 oktav. Iya, dok. Soalnya saat ini permintaan pemeriksaan sedang banyak. Tidak ada alasan, katakan pada mereka. Saya meminta laporan itu selesai paling cepat sore ini. Saya sudah meminta laporan itu dari 3 hari yang lalu. Masa, sampai hari ini belum selesai juga? Apa mereka mau tanggung jawab? Bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada pasien saya, Tegas Arkandra membuat nyali sang perawat makin ciut dibuatnya. Batinnya menggerutu. Ternyata cap dokter galak pada Arkandra memang benar adanya. Dan kini ia sendiri yang membuktikannya. Perawat itu baru bekerja di rumah sakit itu sekitar 2 mingguan. Dan baru kali ini ia berkesempatan berinteraksi dengan dokter tertampan di rumah sakit itu.
Sejak pertama kali melihat Dr. Arkandra, ia telah menaruh hati padanya. Sebenarnya tak beda jauh dengan beberapa perawat dan dokter lain. Tapi kini nyalinya langsung ciut. Saat membuktikan bahwa sang dokter memang benar-benar galak. Tapi dok, sana, lakukan saja perintah saya. Tegasnya sambil mengibaskan tangan, mengusir lebih tepatnya. Sang detektif gadungan pun hanya mendengarkan, sambil sesekali melirik ke arah Arkandra. Tangannya sibuk mengutak-atik ponsel, entah apa yang dilakukannya. Itu semata sebagai pengecoh agar ia tidak ketahuan sedang menguntit Arkandra. Hais, dia itu dokter atau apa sih? Galak bener. Ngomel-ngomel udah kayak emak-emak yang protes kenaikan harga sembako aja. Omel Azura saat memperhatikan bagaimana Arkandra memarahi perawat itu. Setelah sedikit mengomel, Arkandra pun segera beranjak menuju ruangannya. Azura memicingkan matanya, mengikuti ke arah mana Arkandra berjalan. Azura pun mendekati ruangan yang pernah menjadi saksi, di mana ia menyerahkan ciuman pertamanya pada seorang pria tak dikenal, yang justru kini menjadi target misinya. Karena tidak mendengarkan suara apapun dari dalam, Azura pun menempelkan telinganya di pintu. Yang bertepatan saat itu juga Arkandra membuka pintu. Posisi Azura yang tidak siap sontak saja membuatnya terhuyung dan jatuh ke pelukan Arkandra. Azura yang terkejut justru tersipu. Saat sadar ia kini berada di dalam pelukan Arkandra. Heh, siapa kamu? Dan kenapa ada di depan ruangan saya? Tanya Arkandra dengan mata memicing. Mereka belum sadar kalau posisi mereka saat ini sedang berpelukan. Itu Anu. Itu Anu apa? Desisnya dengan alis berkerut dalam. Eits, wow, Dokter Arkandra, you're so sweet banget. Seru seseorang yang merupakan rekan sesama Dr. Arkandra. Dia adalah Dr. Mario yang bertugas di bagian anestesi. I got you, hahaha. Ujarnya sambil tertawa saat melihat hasil fotonya terlihat sangat bagus. Sadar kalau kini ia tengah memeluk Azura, lalu tanpa berperi kewanitaan, Arkandra melepaskan tangannya hingga Azura terjatuh ke lantai. Aduh. Azura meringis sambil mengusap bokongnya. Bibirnya mencebik kesal. Saat ingat ini kedua kalinya ia dijatuhkan ke lantai tanpa perasaan oleh Arkandra. Hey, bro, kejam banget sih lu sama cewek. Ketus Mario. Are you okay? Tanya Mario sambil mengulurkan tangannya hendak membantu Azura berdiri. Bet. Sahut Azura kesal sambil melirik Arkandra yang tampak berkacak pinggang. Sepertinya kalian harus selesaikan masalah kalian baik-baik. Jangan marah-marah, bro. Entar cewek lu diambil orang, baru tahu rasa lu. Sebelumnya, gue kasih selamat. Ternyata diam-diam lu udah punya gebetan. Hahaha, baik cantik. Ucap Mario yang mengira Azura adalah kekasih Arkandra. Cantik, gimana dia tahu kalau gue cantik kan gue pakai masker dan kacamata? Ngapain jadi mikirin itu? Fokus Ra, fokus. Azura mengingatkan dirinya sendiri. Sial. Umpat Arkandra kesal saat sadar tadi Mario telah mengambil gambarnya dan Azura.
saat posisinya memeluk gadis itu. Cek dokter satu ini, udah galak, doyan yang ngumpat. Cicit Azura pelan tapi masih terdengar Arkandra. Kamu, Tunjuk Arkandra, siapa sebenarnya kamu dan apa tujuan kamu datang ke ruangan saya? kamu ingin memata-matai saya? Desis Arkandra dengan amarah tertahan. Gue, Tunjuk Azura pada dirinya sendiri. Gue Azura terus gue kemari buat check up sama temen gue. gue kira ini ruangannya, tapi ternyata bukan ya. Azura berusaha tenang dalam menjalankan misinya. Entah Arkandra masih mengenalinya atau tidak sebab ia kan mengenakan kacamata dan masker. Arkandra terkekeh sinis. Lalu ia segera menarik paksa kacamata Azura juga maskernya. Membuat Azura terkejut setengah hidup. Heh, apaan sih lu? Nggak sopan banget pakai ngelepasin kacamata sama masker gue. Pekik Azura yang tidak menyangka Arkandra akan berbuat seperti itu. Ternyata benar dugaan saya. Sebenarnya apa tujuan kamu ngikutin saya? Hah? Bentak Arkandra membuat Azura merinding disko. Udah dibilangin gue mau check up sama temen kok, bukan kamu. GR banget sih jadi cowok. Sinis Azura dengan mendelikan matanya. Tapi yang Azura hadapi itu Arkandra. Dia itu jenis pria tampan yang langka. Dia sosok yang tak tersentuh dan tak mudah didekati. Pria paling menyebalkan versi Kencana dan Azura pun sepemikiran. Lalu tanpa basa-basi Arkandra menarik tangan Azura dan mendorongnya. Hingga berbaring di atas berangkar membuat Azura memekik kaget. Kau mau apa? Desis Azura saat tiba-tiba Arkandra mendorongnya ke atas berangkar. Arkandra tersenyum sinis. Bukankah kau mau check up? Oke, aku yang akan melakukannya. Lalu tanpa kata, Arkandra mengeluarkan stetoskop dan tensimeter lalu mulai melakukan pemeriksaan. Tekanan darah, oke. Jantungmu berdebar seperti seseorang yang ketahuan berbohong. Tidak ada masalah. Tapi dok, kepala saya pusing, dok. Dusta Azura sambil memijit pelipisnya. Pusing, oh, baiklah. Arkandra segera membalik badannya, entah apa yang dilakukannya. Setelah beberapa menit, ia kembali menghadap Azura sambil menekan pendorong jarum suntik. Hingga cairan di dalamnya sedikit memuncrat mengeluarkan cairan putih. Membuat Azura seketika memucat. Azura bukan pura-pura, tapi memang ia takut pada jarum suntik. Dokter mau apa, Ja? Seketika Azura jatuh pingsan membuat Arkandra melongo dibuatnya. Astaga, dasar gadis gila menyebalkan. Desis Arkandra yang tanpa sadar sedikit melengkungkan bibirnya ke atas. Sementara itu, di saat Azura sedang sibuk menjalankan misinya mendekati Arkandra, Melody tampak melamun memandangi selembar kertas yang berisi nomor ponsel yang diberikan seseorang siang tadi. Orang yang memberikannya mengatakan kalau ia bisa mendapatkan uang yang banyak dengan menghubungi nomor pemilik kartu nama tersebut. Sebenarnya pikiran Melody sedang kacau malam ini. Ia ingin sekali membantu sang kakak,
Haruskah ia menghubungi nomor tersebut? Mungkinkah ia dapat memberikan pekerjaan yang berpenghasilan besar? Tak apalah ia bekerja lebih keras asal bisa membantu kakaknya. Lagi pula ia sudah tidak memiliki kesibukan lagi di kampus. Tapi yang membuatnya penasaran, nomor siapa itu? Mengapa ia tiba-tiba memberikan nomornya padanya? Mungkinkah ada seseorang yang mendengarkan curhatannya tadi siang pada Loli? Tapi siapa? Mengapa ia bisa mendengar pembicaraannya dengan Loli? Sebab ia tadi mengobrol di ruangan khusus karyawan kafe. Melody mendesah berat. Lalu ia kembali memandangi sederetan angka yang tertera di kertas yang tengah dipegangnya. Setelah menimbang beberapa saat, ia pun segera mengambil ponsel dan menghubunginya. Halo. Terdengar suara berat dan tegas tapi indah dari seberang telepon. Melody mengatupkan mulutnya rapat, lalu menggigit bibirnya sendiri bingung harus mengatakan apa pada orang itu. Halo, siapa ini? Ucapnya lagi membuat Melody akhirnya mengeluarkan suaranya. Halo. Ujar Melody terbata. Ya, siapa? Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya, entah mengapa suara itu terdengar begitu seksi. Membuat jantung Melody berdetak dengan kencang. Saya Melody. Saya tadi mendapatkan nomor Anda dari seseorang. Ujar Melody terbata lalu ia kembali menggigit bibirnya. Karena kesulitan menetralkan debaran jantungnya. Oh, karyawan kafe itu? Tanyanya lagi dan Melody mengangguk. Namun setelah sepersekian detik, Melody menepuk kepalanya sendiri. Memangnya orang itu bisa melihat anggukannya. Dasar bodoh. Iya, kata orang tersebut Anda bisa memberikan banyak uang. Apa Anda ingin memberikan pekerjaan padaku? Tanya Melody akhirnya. Temui saya besok di Cafe Starla pada jam makan siang. Saya akan mengatakannya di sana. Kalau sudah sampai, hubungi saya kembali. Ucapnya sebelum panggilan ditutup secara sepihak. Tanpa menunggu jawaban Melody lagi. Dasar, nggak punya sopan santun banget. Omel Melody saat panggilannya ditutup sepihak tanpa basa-basi. Melody mendesah kasar. Haruskah ia menemui orang tersebut? Tapi bila orang tersebut dapat memberikannya uang yang banyak, kenapa tidak? Bukankah ini yang ia inginkan? Mendapatkan uang yang banyak dan membantu kakaknya melunasi hutang-hutang orang tuanya. Tapi kira-kira apa pekerjaan yang akan orang itu berikan? Semoga saja tidak terlalu aneh-aneh pikirnya. Lalu, siapa orang itu? Melody memegang dadanya yang masih saja berdegup dengan kencang. Baru mendengar suaranya saja. Sudah bisa membuat Melody berdebar-debar dan panas dingin. Apalagi bertemu secara langsung. Semoga jantungnya tetap dapat berfungsi dengan baik setelah pertemuan itu. Lagi pula, bukankah suara yang bagus belum tentu mencerminkan orangnya, bukan? Bau khas obat-obatan tercium jelas di indera penciuman Azura. Perlahan kelopak mata Azura pun terbuka. Perlu beberapa detik bagi Azura untuk menyesuaikan penglihatannya yang mengabur. Setelah penglihatannya mulai jernih, Azura sontak mendudukkan tubuhnya dengan mata mengerjap bingung.
Kenapa aku di sini? Gumam Azura saat melihat ke sekeliling. Ia ingat, ini ruangan si dokter galak. Tapi mengapa ia bisa berbaring di atas ranjang ini? Azura lantas memeriksa pakaiannya yang masih tampak utuh. Lalu ia melirik ke dalam pakaiannya, ia mendesah lega. Tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Sudah pura-pura pingsannya. Tiba-tiba terdengar suara tegas dari arah pintu membuat Azura tersentak. Mengapa? Kau pikir aku akan melakukan sesuatu padamu? Ih, jangan harap. Desisnya sinis membuat Azura mendelik sebal. Saya pingsan beneran Pak Dokter. Nggak pura-pura. Azura memberengut kesal saat dituding pura-pura pingsan. Emang kalau saya mengharapkan Pak Dokter mau ngapa-ngapain kenapa? Mau diapa-apain juga nggak apa-apa kok dok. Goda Azura sambil mengerlingkan sebelah matanya genit. Seolah tak mau kalah dengan Azura. Arkandra pun mendekatkan wajahnya pada Azura. Yang sontak saja membuat Azura gelagapan. Bahkan ia sampai menahan nafasnya saat wajah Arkandra makin dekat ke wajahnya. Kau pikir aku tertarik padamu? Jangan harap. Bibir Arkandra dengan salah satu sudut bibir terangkat. Yang sontak saja membuat dada Azura seketika panas. Lalu tanpa basa-basi. Seolah ingin mengulangi adegan di pertemuan pertama mereka. Azura segera melingkarkan tangannya di leher Arkandra. Hingga tubuhnya terdorong ke depan menimpa tubuh Azura yang sudah terguling. Lalu Azura menyergap bibir Arkandra dan mencumbunya. Walaupun gerakannya kaku. Azura tetap berusaha mengecupi bibir itu. Persis seperti adegan-adegan kissing di drama Korea yang sering ia tonton. Arkandra berusaha melepaskan ciuman itu. Tapi Azura justru makin mengeratkan pelukannya seperti lintah yang menempel erat. Akhirnya, Arkandra membiarkan saja apa yang Azura lakukan. Tanpa membalas maupun mencoba melepaskannya. Teriak perawat yang hendak menyerahkan laporan yang diminta Arkandra tadi. Seketika, Azura dan Arkandra melepaskan pertautan bibir mereka. Wajah Azura memerah menahan malu, tetapi Arkandra tampak biasa saja. Tetap datar, dingin, nyaris tanpa ekspresi. Maaf dok, silahkan dilanjutkan lagi. Ujar perawat itu. Iya, hampir lupa. Ini laporannya dok. Imbu perawat itu seraya meletakkan laporan yang dibawanya ke atas meja kerja Arkandra. Wow, foto yang sangat mengagumkan. Hari ini sepertinya hari keberuntunganku. Aku akan barter foto ini sama Kak Kencana. Pasti Kak Kencana bakalan suka melihat foto ini. Ujar Mario yang lagi memergoki Arkandra dan Azura di ruangan itu. Jangan macam-macam kamu, yo. Ancam Arkandra kesal. Aku nggak macam-macam kok, cuma satu macam aja. Ternyata kamu beneran cantik. Padahal tadi kami pakai masker kan? Mataku memang jeli. Celoteh Mario sambil melenggang keluar dari ruangan Arkandra. Sialan. Ngumpat Arkandra kesal. Nggak boleh ngumpat loh, dok. Jelek tahu.
Ngomong itu ya harus baik-baik. Nasihat Azura seperti seorang pasangan yang mengingatkan sang kekasih. Pergi. Desis Arkandra mengusir Azura. Ish, Pak Dokter kok kasar sama pacar sendiri. Azura pura-pura merajuk. Pergi saya bilang. Usirnya lagi. Ya ampun, galaknya pacar aku. Gumam Azura seraya mengusap dadanya. Arkandra menggebrak meja keras-keras. Membuat Azura ngecir keluar dari ruangan Arkandra. Takut tiba-tiba diserang singa ngamuk. Belum sempat Azura menjauh, ia kembali mengintip dari balik pintu. Sampai besok Pak Dokter. Besok aku balik lagi ya, sayang. Ujar Azura cengengesan sambil mengerlingkan sebelah matanya. Lalu ia benar-benar kabur dari pandangan Arkandra. Arkandra mendengus seraya memijit pelipisnya. Yang tiba-tiba saja sakit karena menghadapi gadis seperti Azura. Dasar gadis gila. Benar-benar menyebalkan. Desisnya sambil menyugar rambutnya kasar. Esokan harinya, seperti biasa Azura akan bekerja dahulu di minimarket Happy Mart. Walaupun ia sudah memiliki sumber keuangan yang luar biasa besarnya, tapi ia belum mau berpuas diri. Kalau misinya saja belum sukses, bagaimana bila misinya gagal? Gagal dong ia mendapatkan uang bernilai ratusan juta itu. Otomatis ia pun terancam gagal melunasi hutang mendiang orang tuanya. Bukannya tidak percaya diri. Tapi ia hanya sedang bersiap di segala kemungkinan. Yang penting kini ia memiliki tabungan. Untuk membayar cicilannya selama 8 bulan ke depan. Jadi gajinya selama bekerja di 2 tempat. Bisa ia manfaatkan untuk bersenang-senang. Tapi tak lupa menabung untuk cadangan cicilan bulan yang akan datang. Belum lagi ia was-was. Bagaimana kalau si bandot tua licik itu kembali menaikkan cicilan? Oh no, ia tidak mau menjadi istri ketiga. Hanya karena tidak bisa membayar sesuai permintaan si bandot tua licik itu. Pelanggan tidak begitu ramai hari ini. Jadi Azura bisa sembari berkeliling. Sambil memikirkan rencana apa yang akan ia gunakan untuk mendekati si dokter galak itu. Saat melintasi area daging dan sayur mayur, Azura pun mendapatkan ide cemerlang. Ia melirik pada jarum jam di pergelangan tangannya yang menunjukkan hampir pukul 10. Ia menimbang-nimbang. Mungkinkah ia memiliki waktu yang cukup untuk memasak lalu membawanya ke rumah sakit? Tapi sebelum itu, ia harus memastikan siapa yang bisa menggantikannya menjaga kasir. Sementara ia pergi ke rumah sakit, bagai pucuk dicinta ulam pun tiba, Eza datang ke minimarket membuatnya tersenyum tipis. Za. Panggil Azura lembut dan sok manja. Eza yang mendengar suara Azura pun lantas menoleh seraya tersenyum lebar. Si Eneng, ada apa manggil Aka, kangen ya? Seloroh Eza sambil mengerlingkan sebelah matanya. Bersambung.